Halo teman-teman, balik lagi di channel Cheng's Movie. Tahun 2025 ternyata drama Korea makin gila-gilaan. Terutama buat kamu yang suka genre action penuh ketegangan, adegan keren, dan jalan cerita yang susah ditebak. Nah, di video kali ini aku udah siapin 5 rekomendasi drakor action terbaru tahun 2025 yang wajib banget masuk list tontonan kamu. Karena bukan cuma seru, tapi juga punya plot twist yang bikin nggak bisa berhenti nonton. Namun sebelum masuk ke list film pertama, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. What's it gonna be? You taking the job? No. Bayangin, Korea Selatan yang kita kenal biasanya aman banget dan terkenal punya aturan super ketat soal senjata api, tiba-tiba diguncang sama kejadian nggak masuk akal. Senjata-senjata ilegal, entah dari mana muncul dan nyebar ke tangan orang-orang biasa. Dan tentu aja, begitu senjata ada di tangan orang yang salah, kekacauan nggak bisa dihindari. Ada penembakan, ada tindak kekerasan yang bikin masyarakat tiba-tiba dilanda rasa takut. Dan seluruh negara kayak lagi duduk di atas bom waktu. Di tengah situasi itu kita kenalan sama Lee Do, yang diperanin Kim Nam Gil. Sekarang dia kerja sebagai polisi, dan dialah yang akhirnya ditugasin buat nyari tahu siapa dalang di balik penyebaran senjata ilegal ini. Seiring berjalannya cerita, kita bakal lihat banyak banget momen menegangkan. Bayangin aja, orang-orang yang tadinya warga biasa, tiba-tiba bisa berubah total begitu pegang senjata. Ada yang pengen balas dendam, ada yang pengen menunjukkan kekuatan, ada juga yang sekadar pengen keluar dari tekanan hidup. Dan disitulah pertanyaannya muncul. Senjata ini sebenarnya cuma alat, atau dia jadi simbol rasa sakit dan ketidakadilan yang udah lama dipendam orang-orang. Tempest menceritakan kehidupan wanita bernama Seo Moon-ju. Dia ini mantan duta besar Korea Selatan. Wanita super pintar, elegan, dan punya insting yang tajam banget di dunia diplomasi. Hidupnya udah penuh lika-liku politik internasional, tapi tiba-tiba dia kejebak dalam sebuah kejadian besar. Ada serangan misterius yang ngincer seorang calon presiden. Serangan itu nggak cuma bikin negara geger, tapi juga jadi titik awal terbukanya konspirasi besar yang ternyata udah nyebar ke segala arah. Moon-ju, yang awalnya udah cukup jauh dari pusat konflik politik, akhirnya harus balik turun tangan. Karena posisinya, pengalamannya, dan kecerdasannya dibutuhin buat ngebongkar kasus besar ini. Lalu, takdir mempertemukan Moon-ju sama San-ho, seorang agen mercenary yang nggak jelas dan penuh rahasia. San-ho ini tipe karakter yang bikin penonton bingung. Loyal ke siapa sih dia sebenarnya? Apa dia musuh? Apa dia sekutu? Atau dia punya agenda pribadi yang lebih besar? Moon-ju dan San-ho dipaksa kerjasama di tengah situasi yang nggak jelas siapa lawan siapa. Penuh pengkhianatan, penuh rahasia, dan penuh ketegangan. San-ho punya tugas buat melindungi Moon-ju. Tapi di saat yang sama, masa lalu dia bikin semua orang curiga. Bahkan Moon-ju sendiri awalnya nggak bisa langsung percaya. 좀 더 빨리 움직였다면 막을 수 있었을까? 김영준 하사를 만났어요. Queen Mantis menceritakan seorang wanita bernama Jung Yishin yang 20 tahun lalu sempat bikin heboh seluruh Korea karena dikenal sebagai pembunuh berantai yang dijuluki The Mantis. Dia nggak asal bunuh orang, tapi korbannya adalah pria-pria yang pernah berbuat kejam terhadap perempuan dan anak-anak. Jadi di satu sisi dia itu kriminal, tapi di sisi lain ada juga orang yang nganggep dia kayak pahlawan yang pilih jalan gelap buat menegakkan keadilan. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman di penjara, Yishin akhirnya hidup jauh dari sorotan publik. Tapi hidup damai itu nggak berlangsung lama, karena tiba-tiba muncul kasus pembunuhan baru dengan pola yang persis sama kayak gaya lama si Mantis. Polisi jadi bingung banget. Ini Yishin balik lagi, atau ada orang lain yang sengaja meniru gaya kejahatan lamanya? Buat nyari jawabannya, mereka akhirnya nekat manggil Yishin buat jadi semacam konsultan. Nah, disinilah drama sesungguhnya dimulai. Apalagi detektif yang megang kasus ini adalah Cha Suyol, anak kandung Yishin sendiri.
yang seumur hidupnya nyimpen luka, dendam, dan rasa benci yang dalam banget ke ibunya karena masa kecilnya hancur gara-gara perbuatan kejam si mantis. 강바닥에라도 대충 던졌니? 자신의 인생을 훔친 거라고, 둘의 인생이 바뀐 거라고 믿고 있어요. 아 예쁘다. 차 타고 오는 애도 너밖에 없거든. Walking on Thin Ice ini ceritanya tentang Kang Eun-soo, seorang ibu rumah tangga biasa yang hidupnya awalnya tenang-tenang aja, punya keluarga kecil yang sederhana, tapi tiba-tiba dunianya jungkir balik ketika suaminya divonis sakit parah dan butuh biaya pengobatan yang gede banget. Nah, di tengah rasa putus asa itu, Eun-soo tanpa sengaja nemuin sebuah tas berisi obat-obatan terlarang bernilai ratusan miliar won. Dan di titik itu, dia dihadapkan sama pilihan gila. Laporin ke polisi, atau pakai kesempatan itu buat nyelamatin keluarganya. Akhirnya dia nekat milih jalan kedua, dan disitulah semua masalah besar mulai datang. Eun-soo, yang awalnya cuma ibu rumah tangga polos, sekarang harus belajar bertahan hidup dengan menjual barang terlarang tersebut, meskipun dia tahu harus berurusan dengan dunia kepolisian. 이 더러운 빨랫감은 그냥 세탁기에 던져놔야 합니다. Confidence Queen menceritakan seorang wanita yang sebenarnya punya IQ 165 bernama Yoon Yirang. Pinter banget, bahkan dulunya dia adalah pewaris keluarga cebol yang kaya raya. Tapi, ya namanya hidup nggak selalu lurus. Yirang kecil pernah ngalamin kejadian pahit yang bikin seluruh hidupnya kebalik. Dia malah harus tumbuh dengan luka dan kehilangan, sampai akhirnya memutuskan buat jadi sosok yang nggak biasa. Seorang penipu ulung yang punya otak cerdas, gaya penuh percaya diri, dan keahlian nyamar yang bikin orang nggak nyangka kalau dia sebenarnya lagi mainin mereka. Nah, Yirang ini nggak bergerak sendirian. Dia bikin sebuah tim bernama Tim Confidence Man. Isinya orang-orang yang masing-masing punya peran unik. Meskipun dia ikut ke dunia penipuan, tapi sebenarnya hati kecil Yirang masih punya nurani yang kuat. Kadang dia dilema sendiri antara pengen terus bareng tim atau pengen berhenti karena nggak tahan sama kebohongan dan resiko yang harus mereka ambil. 뭐 어떻게든 되겠지? 안전한 착륙을 위해 기체 경량화를 시행. Nah itulah tadi beberapa rekomendasi drakor action terbaru yang rilis di tahun 2025. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. 찾았다.